Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 471. Mungkin pula Elisa Stone tidak dapat membayangkan seperti apa rupa bibinya saat dewasa. Serenity berpikir dalam hati bahwa begitu dia kembali dari Repton, dia akan langsung menggambar wajah bibi Elisa saat dewasa. Apakah wajahnya akan mirip dengan saudara perempuannya? Apakah itu berarti ibumu adalah bibi Nona Stone? Zachary hanya bisa memikirkan satu kata, melodrama. Ini terlalu melodramatis. Yang lebih parahnya, hal melodramatis seperti itu tengah terjadi pada istrinya. Bagian terburuknya adalah, Elisa Stone telah menyatakan cintanya kepada pria itu sebelumnya, dan secara terbuka mengejarnya juga. Serenity bahkan telah membantunya mengejarnya sebelumnya. Kalau saja dia tidak mengenakan cincin dan memamerkannya, Elisa Stone tetap saja akan datang ke kantornya setiap hari untuk membuat keributan dan mengganggunya. Pada awalnya, dia ingin memberi Elisa Stone pelajaran keras, tetapi tanpa diduga, dia malah berteman baik dengan Serenity, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh baik kepada Serenity. Sekelompok bajingan Han telah berhenti membuat masalah bagi Serenity akhir-akhir ini. Dia punya andil dalam itu, tapi begitu pula Elisa Stone. Para Han tidak tahu bahwa dia adalah pilar Serenity dan mengira itu adalah Elisa Stone. Mereka hanya berhenti untuk saat ini karena mereka sangat takut dengan status Elisa. Aku juga tidak tahu apakah dia masih hidup. Ibuku sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Kalau dia masih hidup, Serenity tahu bahwa Nyonya Stone telah berusaha keras mencari saudara perempuannya selama beberapa dekade. Jika dia mengetahui di akhir pencariannya, bahwa saudara perempuannya telah meninggal dunia sejak lama, Nyonya Stone akan menderita pukulan hebat. Dia juga merasa sedih untuk ibunya sendiri. Mungkin itu hanya kebetulan. Dengan suasana hatinya yang suram, Serenity berkata, Nyonya Stone terus mencari saudara perempuannya. Ibu saya tidak pernah membicarakan keluarganya saat dia masih hidup, tetapi jika dia masih hidup, saya pikir dia ingin menemukan keluarganya. Dia memang pernah mengatakan kepada kami sebelumnya, bahwa dia ingin mencari tahu apakah dia ditelantarkan oleh orang tua kandungnya, atau apakah dia diculik dan dijual oleh para pedagang manusia. Zachary terdiam. Jika ibu mertuanya yang sudah meninggal adalah adik kandung Nyonya Stone, itu berarti Serenity dan Elisa Stone adalah sepupu. Hubungan mereka akan semakin dekat. Sebagai suami Serenity, dia harus mengikutinya untuk bertemu bibinya di masa depan. Identitasnya akan segera terungkap. Zachary, tidakkah menurutmu semua ini sangat melodramatis? Aku juga berpikir begitu. Aku tidak pernah menyangka alur cerita seperti yang ada dalam novel bisa terjadi di dunia nyata. Serenity mendesah dan menambahkan, kakakku dan aku sama-sama tidak tahu di mana keluarga ibuku yang sebenarnya tinggal, jadi kami tidak punya petunjuk. Kita lihat saja apa yang dikatakan Ibu Elisa. Elisa bilang ibunya akan kembali dari villa tepi laut mereka siang ini. Dia tidak menyembunyikan pengamatannya dan menceritakannya kepada Elisa Stone. Bagi Elisa, ini adalah petunjuk. Keluarga Stone telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya selama beberapa dekade untuk mencari saudara perempuan Nyonya Stone. Sekarang setelah petunjuk itu muncul, tidak peduli apakah itu benar atau salah, Nyonya Stone akan menemui kedua saudara perempuan itu. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Anda hanya perlu melakukan tes DNA untuk mengetahui apakah Anda dan saudara perempuan Anda cocok dengan Nyonya Stone, untuk mengetahui apakah kalian memiliki hubungan darah. Nyonya Stone telah mencari saudara perempuannya selama ini. Selalu ada orang yang ingin menjalin hubungan dengan orang kaya dengan menyamar sebagai orang yang hilang. Namun, mengingat status keluarga Stone, para penipu ini tidak akan berhasil hanya karena mereka cukup berani untuk melakukannya. Keluarga Stone pasti akan menyelidiki mereka dari semua sudut. Sekarang, semuanya jadi lebih mudah. Anda hanya perlu melakukan satu kali tes DNA untuk mengetahui apakah mereka benar-benar berhubungan atau tidak. Tidak mungkin untuk meniru seseorang.
kecuali jika hasil tes DNA dimanipulasi. Meski begitu, itu tidak terlalu realistis, karena Stone akan mengawasinya dengan ketat. Fakta bahwa Cliff Stone bisa menjadi saingannya, berarti dia juga bukan orang bodoh. Itu benar. Serenity tiba-tiba melihat cahaya. Bukannya dia ingin berpura-pura menjadi sepupu Elisa Stone, Elisa hanya meminta bantuannya dan tanpa diduga dia menyadari bahwa bibi Elisa terlihat agak mirip dengan Sonny. Akan ditentukan apakah ibunya adalah saudara perempuan yang dicari Nyonya Stone, setelah Nyonya Stone kembali dan melakukan tes DNA terhadap kedua saudara perempuan Han. Kalau memang begitu, bagus. Kalau tidak, itu juga tidak apa-apa. Serenity akan membiarkan begitu saja. Apapun hasilnya, dia bisa menerimanya dengan tenang. Zakri tidak berkata lebih banyak lagi. Saat ini hatinya sedang kacau, juga sedikit gelisah. Bab 472. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menghadapi masalah yang ada, dan itu adalah mencari keadilan. Masalah terungkapnya identitasnya mungkin bisa tertunda sedikit lebih lama, karena dia akan segera berangkat ke Annenberg untuk menghadiri pernikahan Ben Young Johnson dan Jane Murphy. Bagaimanapun, hal itu mungkin tertunda untuk sementara waktu. Dia juga harus mengakui kebenarannya kepada Serenity sebelum Nyonya Stone melihatnya. Dia berharap reaksi Serenity tidak terlalu keras. Pada awalnya, ketika dia sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya dan juga tidak memahaminya, dia pikir wajar baginya untuk menyembunyikan identitasnya untuk menguji karakternya. Lagi pula, dengan statusnya, siapa yang tahu apakah wanita yang mendekatinya melakukannya, karena uang atau karena dirinya sebagai pribadi. Sekarang setelah dia mengetahui karakter Serenity, cara menangani berbagai hal, kepercayaan diri, kekuatan, dan kemandiriannya, itu sangat sesuai dengan keinginannya, dan dia tanpa sadar tertarik padanya. Di pihak Elisa, setelah mengakhiri panggilan dengan Serenity, ia langsung memberi instruksi kepada pembantunya. Nyonya Franklin, tolong siapkan beberapa suplemen yang cocok untuk dikonsumsi anak-anak. Itu akan menjadi hadiah. Nyonya Franklin bertanya, Nona, berapa umur anak itu? Usianya lebih dari 2 tahun. Anak-anak seusia itu tidak perlu mengonsumsi suplemen jika mereka sehat. Nyonya Franklin menasihati putri majikannya. Elisa belum pernah menikah sebelumnya, jadi wajar saja jika dia tidak tahu banyak hal dalam aspek ini. Sudah menjadi tugasnya untuk menasihati nona muda itu, jangan sampai nona muda itu salah memberi hadiah dan mengambil hadiah yang tidak diinginkan. Tidak sedikit pun. Sekarang setelah dipikir-pikir, Sonny sehat dan memang tidak memerlukan suplemen apapun. Kecuali kalau itu suplemen zat besi, atau kalsium, tapi kami tidak punya di rumah. Di antara 3 saudara Stone, Cliff sudah menikah, tetapi karena dia bersikap lunak kepada istrinya, dan pasangan itu masih ingin menikmati waktu mereka sebagai pasangan, mereka belum memiliki anak. Sementara itu, Anthony dan Elisa bahkan tidak perlu disebutkan di sini karena mereka berdua masih tunggal. Itulah sebabnya tidak ada produk kesehatan yang cocok untuk anak-anak di rumah. Lupakan saja, tidak perlu menyiapkan suplemen untuk anak-anak. Bantu aku menyiapkan makanan bergizi untuk dikirim ke Liberty. Aku tidak bisa datang dengan tangan kosong kan. Aku akan keluar sebentar lagi. Aku akan membeli beberapa mainan untuk Sonny di toko mainan di luar juga. Kalau Liberty mendengar hal itu, dia pasti akan berpikir, aku sudah gemuk seperti babi dan dipaksa Tuan Louis untuk menurunkan berat badan, dan sekarang Elisa mau memberiku makanan bergizi. Apakah kamu menginginkannya sekarang? Elisa berpikir sejenak, lalu menjawab, siapkan saja. Setelah ibuku kembali, aku akan membawanya saat aku pergi keluar. Sonny mirip bibinya. Elisa berpikir akan lebih baik jika ia mengajak ibunya berkunjung, sehingga ia bisa melihat Sonny sendiri. Tak peduli mereka ada hubungan keluarga atau tidak, itu tetap merupakan secercah harapan. Dia tidak akan salah paham bahwa Serenity punya motif tersembunyi, mereka tidak bisa berpura-pura melakukan ini. Ibunya tetap akan melakukan tes DNA sebagai tindak lanjut.
Dengan begitu, kebenaran tentang apakah mereka benar-benar memiliki hubungan keluarga akan terungkap. Ditambah lagi, dengan karakter Serenity, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti berpura-pura menjadi kerabatnya, hanya untuk mendapatkan kekayaan melalui koneksi. Baiklah, Nyonya Franklin dengan patuh pergi menyiapkan makanan bergizi untuk Elisa. Elisa menelepon ibunya. "Ibu, di mana ibu dan ayah sekarang?" Nyonya Stone tertawa di ujung telepon. "Kita akan pulang setengah jam lagi. Apa kamu merindukanku?" Elisa cemberut. "Aku sangat merindukanmu, Bu. Aku memikirkanmu setiap hari. Setiap saat, aku memikirkanmu." Nyonya Stone merasa jengkel dengan putrinya dan bercanda. "Saya pikir kamu hanya tahu cara memikirkan Zachary York. Bu, jangan sebut-sebut dia lagi. Dia sudah punya pasangan." Mendengar nama Zachary, senyum Elisa lenyap. Pukulan itu tepat di tempat yang menyakitkan. Bab 473. Nyonya Stone tercengang mendengarnya. Zachary punya pasangan. Dia sudah menikah dan sangat baik kepada istrinya. Dia memanjakannya dan sangat protektif terhadapnya, sehingga Cliff bahkan tidak bisa mengetahui siapa istrinya. Nyonya Stone terdiam sejenak. "Karena dia sudah punya istri, sebaiknya kau menyerah saja. Dia bukan milikmu sejak awal. Itu selalu sepihak darimu." Nyonya Stone sangat menghargai Zachary, tapi dia tahu Zachary tidak menyukai putrinya sama sekali. Putrinya hanya ingin mencobanya. Jika dia menemui tembok yang tidak dapat diatasi, dia harus berbalik kembali. "Bu, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu." Elisa tidak ingin ibunya membahas Zachary lagi. Setiap kali menyebut nama Zachary, hatinya tertusuk. Bohong kalau katanya tidak sakit hati, ketika tiba-tiba tahu kalau laki-laki yang dicintainya bertahun-tahun ternyata sudah menikah, dan dia hampir menjadi pihak ketiga dalam pernikahan itu, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah begitu saja terhadap perasaannya. Sekarang dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengungkit-ungkit Zachary untuk menghindari rasa sakit. "Bagaimana? Aku akan segera sampai di rumah. Bagaimana kalau kita tunggu sampai aku sampai di rumah? Saya rasa Anda akan sangat senang mendengar ini. Ini petunjuk baru tentang bibi saya." Seperti yang diharapkan, ekspresi Nyonya Stone berubah dan dia bertanya dengan heran, "Elisa, ada petunjuk baru? Di mana bibimu sekarang?" "Kamu tahu temanku Serenity, yang terakhir kali menjadi tren di Twitter, sebagai cucu perempuan yang tidak berbakti. Aku mengirim fotomu dan bibi saat masih kecil kepadanya agar dia bisa membantu mencari. Baru saja, saat aku meneleponnya, dia berkata setelah melihatnya dengan saksama, dia melihat keponakannya Sony dan bibiku memiliki beberapa kesamaan." Setelah mendengar itu, Nyonya Stone menjadi pucat. Seluruh isu yang menjadi tren di Twitter menyebar cukup jauh pada saat itu. Meskipun dia tidak melihat foto yang telah dihapus oleh Hans, dia telah mendengar gambaran umum tentang apa yang terjadi dari putrinya. Kakak beradik Han itu adalah yatim piatu. Jika keponakan Serenity mirip saudara perempuannya, itu berarti ibu Serenity adalah saudara perempuannya dan dia telah meninggal 15 tahun yang lalu. Nyonya Stone tidak mau mempercayainya. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa saudari yang telah dicarinya selama puluhan tahun telah meninggal sejak lama, 15 tahun yang lalu. Dia mencengkeram telepon erat-erat dan baru berhasil menahan emosinya yang bergolak setelah beberapa saat. Dia bertanya, "Ketika kamu melihat Serenity, apakah kamu memperhatikan apakah dia mirip bibimu?" "Tidak, kurasa Serenity pernah bilang sebelumnya kalau dia mirip ayahnya." Nyonya Stone kehilangan kata-kata. "Kakaknya mirip ibunya, tapi kakaknya gendut banget, nggak peduli seberapa aku berusaha, nggak mungkin aku bisa lihat kemiripannya sama bibiku. Bu, kurasa kali ini kita benar-benar bisa menemukannya. Pertama kali aku ketemu Serenity, aku merasakan keakraban yang nggak bisa dijelaskan sama dia. Pertama kali saya melihat Sony, saya sangat menyukainya. Dengan kepribadianku, aku jarang menyukai orang secara langsung. Saya pikir itu mungkin hubungan darah. Terlebih lagi, karena dia dan Serenity adalah sepupu,
dia merasakan keakraban dengan Serenity. Di mana Sonny? Serenity bilang ada insiden dengan Sonny. Untungnya, kejadiannya tidak terlalu parah. Mereka sudah meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Kakaknya merawatnya di rumah. Saya hanya ingin menanyakan perkiraan waktu kedatangan Anda, sehingga saya dapat membawa Anda ke tempat Liberty untuk mengunjunginya. Tidak masalah jika Sonny adalah cucu bibiku. Saya hanya menyukainya dan setelah mengetahui sesuatu terjadi padanya, saya ingin bertemu dengannya. Ini adalah anak pertama yang dia sukai. Elisa dipenuhi amarah saat mendengar dia telah diintimidasi hingga menjadi seperti ini. Begitu Serenity punya waktu luang, dia akan menanyakan lebih banyak detail tentang dirinya, dan menghukum keluarga itu lagi, memastikan mereka puas. Dia tidak takut orang lain menyebutnya tidak masuk akal dan bias. Di Wildspoon, siapa yang tidak tahu Elisa Stone adalah orang yang sangat biadab. Apa yang terjadi pada Sonny? Elisa menceritakan kisah Sonny kepada ibunya. Nyonya Stone merasa tertekan mendengarnya. Menurut putrinya, tidak peduli apakah Sonny adalah cucu saudara perempuannya atau bukan. Mendengar bahwa seorang anak berusia 2 tahun telah dipukuli dengan sangat parah, sudah cukup untuk membuat siapapun sedih. Bab 474. Jika Serenity dan saudara perempuannya benar-benar keponakannya. Saat memikirkan apa yang dialami kedua keponakannya, Nyonya Stone merasa semakin tertekan. Aku akan segera pulang. Tunggu aku. Aku akan menemanimu mengunjungi Sonny. Ini adalah petunjuk terkuat sejauh ini. Dia pasti harus melihat sendiri anak yang mirip dengan saudara perempuannya itu. Sementara itu di Repton, Chelsea masih berusaha menghentikan orang tuanya pindah dari rumahnya. Ayah, ibu, kumohon jangan pindah. Aku tidak akan meminta ganti rugi lagi pada Serenity, oke? Tadi malam, setelah orang tuanya kembali, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Tetapi Chelsea berhasil membuat mereka tinggal 1 malam lagi setelah banyak memohon, menangis, dan berjanji. Dia pikir orang tuanya akan tenang setelah semalam. Dia tidak menduga mereka akan sekali lagi mengatakan bahwa mereka akan pindah. Masalah utamanya adalah ayahnya sangat marah. George juga memberi nasihat, ayah, ibu, Chelsea benar. Kalau kalian pindah, tidak akan ada yang mengurus kalian. Bagaimana kita bisa tenang? Kalau kalian tinggal di sini, sebagai satu keluarga besar, kalian masih bisa menikmati keramaian. Ayah, Matthew sekarang sudah mengerti kesalahannya. Nanti, Chelsea dan aku akan membawanya untuk meminta maaf kepada Sonny. Aku juga sudah mendisiplinkannya kemarin. Tuan Brown duduk di sofa sambil menghisap rokoknya dalam diam. Di sampingnya terletak tas bawaannya yang sudah dikemas. Olivia menatap suaminya dan membuka mulutnya untuk berbicara, tapi ragu-ragu dan menutupnya sekali lagi. Hank tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kemarin, setelah sampai di rumah saudara perempuannya, amarahnya sedikit mereda setelah melihat keponakan tertuanya disiplinkan cukup keras oleh saudara iparnya. Ayah, diam. Tuan Brown dengan dingin membentak dan mengangkat kepalanya untuk menatap putrinya. Dia merasa semakin marah, melihat putranya berdiri di sampingnya tanpa bersuara. Matthew memang telah diberi pelajaran oleh menantunya. Bengkaknya sudah lama hilang setelah es dioleskan ke wajah Matthew. Meski masih ada sedikit memar, tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Noda-noda yang ditinggalkan karena dipukul dengan ikat pinggang juga tidak akan menjadi masalah lagi setelah obat diberikan. Lalu bagaimana dengan Sonny? Dia memberanikan diri untuk menelepon menantunya dan bertanya tentang kondisi Sonny. Bengkak di wajah Sonny belum sepenuhnya hilang dan memarnya masih sangat kentara. Yang terburuk, Sonny mengalami trauma, menangis sepanjang malam tadi, dan menderita demam tinggi. Membandingkan keduanya, Tuan Brown lebih khawatir tentang cucunya yang terakhirnya. Ibu George berlari masuk dari luar dan berkata, George, Chelsea, orang-orang yang kemarin ada di sini lagi. Mendengar itu, Chelsea berkata dengan marah, untuk apa mereka ke sini lagi?
Bukankah sudah cukup mereka menghancurkan begitu banyak barang di rumahku dan menyebabkan anakku dipukuli? Apalagi yang mereka inginkan? Apakah mereka benar-benar ingin aku membayar ganti rugi? Polisi sebelumnya telah memberitahu dia bahwa putranya adalah pelaku kesalahan. Jika pihak yang dirugikan menuntut kompensasi atas kerugian emosional, dia harus membayar. Memikirkan harus membayar Serenity sebagai kompensasi, Chelsea merasa sangat jijik seolah-olah ada lalat yang terbang ke mulutnya. Chelsea menyerbu keluar. Dia keluar tepat pada waktunya untuk melihat Serenity dan suaminya di kedua sisi wanita tua York yang berbisa itu, mendukungnya saat dia berjalan masuk. 8 pria jangkung mengikuti di belakang mereka, yang pastilah saudara ipar Serenity. Pria yang dinikahi Serenity memang memiliki keluarga yang sejahtera. Apalagi masing-masing dari mereka tampan. Kemarahan Chelsea berkurang 6 fraksi karena sikap dan auranya. Orang-orang ini kejam. Kemarin, mereka telah menghancurkan rumahnya dan menyebabkan dia kehilangan puluhan ribu dolar. Bab 475. Apa tujuan kalian ke sini lagi? Chelsea bertanya ingin tahu. Dia ingin melarang Serenity dan yang lainnya memasuki rumahnya, tetapi dia terlalu lemah untuk menghentikan mereka. Suaminya, di sisi lain memberikan nada yang berbeda saat ia dengan sopan mengundang Serenity dan keluarga York masuk ke dalam rumah. Matthew mulai melotot marah ke arah mereka saat dia melihat Serenity dan rombongannya. Ayahnya melihat hal itu dan mencubitnya. Kamu harus meminta maaf dengan jujur nanti. George mengingatkan putranya dengan nada suara rendah. Orang-orang ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka tetap tidak terluka sama sekali bahkan setelah menghancurkan rumah Repton. Polisi dari kantor polisi kemarin sama sekali tidak berpihak pada mereka. George khawatir keluarga York memiliki kekuatan tersembunyi, sehingga memutuskan untuk menyerah, mengingatkan putranya untuk meminta maaf dengan tulus. Sebenarnya, semua itu hanya pikiran George yang berlebihan. Polisi telah menonton rekaman kamera keamanan dan merasa Matthew telah bertindak sangat kejam. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengabaikan fakta bahwa rumah Repton hancur. Mereka berpikir, Anda memukuli anak mereka sampai dia harus dirawat di rumah sakit, namun Anda tidak tega membiarkan mereka melampiaskan amarahnya kepada Anda. Orang-orang yang tidak punya anak mungkin tidak mengerti kemarahan dan kesedihan orang tua tersebut, tetapi mereka yang punya anak merasa sangat marah saat melihat video itu. Matthew mengerutkan bibirnya dan menolak berbicara. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Lucas berkata, Sonny memukulnya. Dia adalah kakak laki-laki Lucas. Jika seseorang memukul adiknya, dia tentu harus membelanya. Siapa yang meminta Sonny untuk memukul Lucas? Dia juga tidak memukul Sonny sampai mati. Jadi mengapa bagi orang dewasa, dia tampak seperti telah melakukan kejahatan yang keji? Pikiran Matthew sejalan dengan pikiran ibunya. Serenity. Tuan Brown bertanya pada Serenity dengan wajah ramah. Bagaimana kabar Sonny? Chelsea menyela. Ayah, lihat Matthew. Dia sudah pulih sekarang, jadi Sonny pasti sudah pulih juga. Serenity melotot dingin ke arah Chelsea. Chelsea berkata dengan nada jahat. Kenapa kalian melotot ke arahku? Seren kalian sudah menghancurkan rumahku kemarin. Jumlahnya, di bawah tatapan tajam ayahnya dan tarikan suaminya, Chelsea akhirnya menutup mulutnya. Dia duduk di samping suaminya dengan marah. Melihat mertuanya menuangkan segelas air untuk Serenity dan rombongannya, sambil menyajikan buah-buahan dan makanan ringan, Chelsea merasa semakin tidak puas. Luka di wajah Sonny belum sembuh. Bekas tendangannya masih memar dan biru, dan dia menangis semalaman karena demam tinggi. Pagi ini, dia minum obat lagi, dan demamnya turun. Dia baru tertidur saat itu, juga karena terlalu lelah menangis. Kesedihan tampak di wajah Tuan Brown. Apakah Liberty tidak mengirim Sonny ke rumah sakit? Hank bertanya, nadanya menuduh. Serenity dan keluarga York menatapnya serempak. Hank ragu-ragu sebelum menambahkan, Sonny demam. Apa salahnya mengirimnya ke rumah sakit? Bukankah itu pilihan yang diambil seorang ibu pada umumnya?
Hank Brown, tutup mulutmu. Sonny adalah anakmu dan Liberty. Anda keluar sepanjang malam tadi, jadi apa hak Anda untuk mengkritik Liberty? Tuan Brown kehabisan kesabaran dan mau tidak mau berteriak pada putranya. Begitu Hank dimarahi hingga tak berani lagi membuka mulut. Serenity lalu berkata, "Kami mengirimnya ke rumah sakit tadi malam untuk menemui dokter. Dokter meresepkan obat penenang dan meminta kami membeli sebotol obat. Dia bilang kami hanya bisa memberi Sonny obat itu untuk menurunkan demamnya, ketika suhu tubuhnya melebihi 38,5 derajat Celcius. Awalnya, kedua kakak beradik itu berusaha menenangkan Sonny secara fisik. Namun belakangan demamnya terus meningkat, sehingga mereka tidak punya pilihan selain memberi Sonny obat itu yang berhasil menurunkan demamnya. Sonny juga lelah karena menderita sepanjang malam, dan baru bisa tertidur saat itu." Sonnyku yang malang. Bab 476. Olivia meratap dan mengusap matanya sebelum memarahi Matthew. "Matthew, Sonny adalah sepupumu. Bagaimana bisa kau memukulinya sampai setengah mati?" "Bu, Matthew tahu dia salah. Dia hanya anak kecil yang tidak tahu bagaimana menahan diri." Chelsea membela putranya dan berkata kepada Serenity, "Seren, Matthew salah karena memukul Sonny, dan ayahnya sudah memberinya pelajaran kemarin. Dia tahu kesalahannya. Nanti, aku akan mengajaknya membeli buah untuk mengunjungi Sonny dan meminta maaf padanya. Bagaimanapun, kita masih saudara. Kita tidak akan menuntut atas tindakanmu yang merusak rumahku, jadi kamu juga tidak boleh memaksa anakku untuk bertanggung jawab. Wajar saja jika anak-anak berkelahi, tetapi tidak baik jika orang dewasa seperti kita ikut campur. Lagi pula, Lucas bilang Sonny yang memukulnya lebih dulu. Matthew hanya melindungi saudaranya sendiri, sama seperti kamu melindungi kakakmu sekarang." Serenity mencibir, "Chelsea, apa matamu bisa lebih buta lagi? Siapa yang pertama kali bergerak? Kamera pengawas di rumahmu menangkapnya dengan jelas." Chelsea tersedak. Sekali lagi, dia memarahi suaminya dalam hatinya. Dasar pria tidak berguna. Dia tidak menghapus video itu sebelumnya. Aku membiarkannya jatuh ke tangan polisi. Dengan rekaman pengawasan sebagai bukti, dia tidak bisa dibenarkan dalam mencoba menyalahkan. Katakan padaku, apa tujuanmu datang hari ini? Karena tidak dapat menyalahkan Sonny, Chelsea mengalihkan pokok bahasan dan bertanya mengapa Serenity dan rombongannya ada di sini. Dia melirik ke arah orang-orang dari keluarga York. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Hanya duduk di sana seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk tampak mengintimidasi. Mertuanya ketakutan dan tidak berani berbicara. Mereka semua tidak berguna. Chelsea memarahi mertuanya dalam hatinya. Melihat Nenek May, Chelsea tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Apa yang kamu lihat? Kenapa aku melihatmu di mana-mana?" Nenek May mengangkat dagunya dan tidak menjawab. "Apakah kamu bisu?" Chelsea benci sekali dengan sikap tak tahu malu wanita tua itu kemarin. Tindakannya itu hampir membuatnya menderita kerugian besar akibat serangan balik Liberty. Nenek May terus mengangkat dagunya dan berkata dengan arogan, "Saya hanya berbicara dengan manusia. Dasar nenek tua, beraninya kau." Zachary dan saudara-saudaranya berdiri. Mereka semua melotot ke arah Chelsea. Karena ketakutan, Chelsea secara naluriah mencondongkan tubuhnya ke samping suaminya. Lidahnya keluh. Zachary memperingatkannya dengan dingin. "Aku tantang kamu untuk mengumpat nenekku sekali lagi." Nenek May adalah nenek mereka yang sangat mereka sayangi. Siapapun yang berani tidak menghormatinya, adalah musuh seluruh keluarga York. Tuan Brown tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekati putrinya. Dia menamparnya. Terdengar suara keras. Chelsea menatap ayahnya dengan heran. "Ayah, diamlah jika kau tidak tahu bagaimana berbicara. Tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kau hanya diam saja." Tuan Brown sangat marah pada putrinya. Chelsea memegang pipinya yang ditampar oleh ayahnya, merasa sangat sedih. Tuan Brown berkata dengan nada meminta maaf kepada Nenek May. "Putriku telah mempermalukan dirinya sendiri." Dia berbicara tanpa berpikir.
Anda adalah orang yang murah hati, jadi tolong jangan merendahkan diri Anda untuk berdebat dengannya. George mengulangi perkataan ayah mertuanya, lalu mempersilahkan Zachary dan yang lainnya untuk duduk kembali. Seren, saya tidak akan menyangkal bahwa anak saya salah. Itu adalah ketidakmampuan saya dalam mengajarinya. Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Nanti saya dan istri akan mengajak Matthew mengunjungi Sony dan membuatnya meminta maaf kepada Sony. Jika Anda membutuhkan kami untuk memberikan kompensasi atas biaya pengobatan atau kerusakan mental Sony, cukup beritahu kami nomornya. Kami akan memberikan kompensasi penuh kepada Anda. Chelsea cemas dan bergumam dengan suara rendah, rumah kami hancur, dan kami kehilangan puluhan ribu. Bagaimana kita membalas mereka? Bab 477. Chelsea dipelototi oleh ayahnya dan tidak berani berbicara, tapi dia dengan putus asa menatap adiknya. Hank menerima permintaan bantuan dari saudarinya. Ia berdeham dan berkata kepada Serenity, "Seren, biarkan saja saudariku membawa Matthew untuk meminta maaf dan tidak perlu membayar. Bagaimanapun juga, aku adalah ayah Sony dan salah satu walinya, jadi kurasa aku berhak memutuskan." Serenity berkata dengan nada sarkastis, "Oh, jadi kamu ingat bahwa kamu adalah ayah Sony. Jika ayah anak-anak lain tahu bahwa putra mereka diganggu, mereka akan menyeret pedang sepanjang 40 meter untuk membalas dendam kepada pelaku tanpa berpikir dua kali. Anda ayahnya, tetapi Anda malah ingin menyelesaikan masalah ini. Apakah Anda lebih dekat dengan keponakan Anda daripada dengan anak Anda sendiri?" Serenity kemudian berkata kepada George, "Sony diselamatkan di rumah sakit dan menjalani pemeriksaan seluruh tubuh yang menghabiskan biaya beberapa ribu. Aku sudah membawa tagihan dari rumah sakit agar kamu tidak mengira aku menipu kamu. Saya datang ke sini hari ini karena dua alasan. Pertama, saya ingin Anda membawa putra Anda untuk meminta maaf dan berjanji kepada kami bahwa dia tidak akan mendekati Sony lagi di masa mendatang. Yang kedua adalah masalah kompensasi. Sony trauma. Tidak ada yang tahu berapa biaya untuk menyembuhkannya. Trauma mental. Jumlah uang itu tidak diketahui. Bagaimanapun, Anda harus mengganti biaya pengobatan kemarin, dan jika Sony membutuhkan perawatan lanjutan, Anda juga yang akan membayar tagihannya. Kami tidak akan meminta banyak biaya tambahan atau kompensasi atas kerusakan mental. Termasuk tagihan pengobatan kemarin, tolong ganti rugi Sony sebesar $50.000 untuk sementara waktu." Chelsea langsung bereaksi. "Kenapa kamu tidak merampok bank saja? Sony masih sangat muda. Kenapa dia butuh suplemen dan kompensasi untuk kerusakan mental? Matthew juga dipukuli. Kenapa kamu tidak membayar kami untuk itu?" Serenity membalas, "Siapa yang memukul anakmu?" Chelsea terdiam. "Beritahu orang yang memukul anakmu untuk memberikan ganti rugi. Bagaimanapun, kami tidak pernah menyentuh putramu." Chelsea kembali kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kesal, "Kamu sengaja memeras kami karena adikku akan menceraikan kakakmu. Kamu ingin uang itu diberikan kepada kakak kamu kan? Sony adalah anak berusia 2 tahun. Bahkan jika dia ketakutan, dia akan baik-baik saja jika kamu hanya menenangkannya dan menghiburnya. Mengapa dia perlu perawatan lanjutan? Dia tidak takut sampai pingsan." Serenity tidak ingin berbicara dengan seseorang seperti Chelsea dan berkata dengan dingin, "Bisakah manusia yang ikut campur dalam negosiasi?" Dia tidak memperlakukan Chelsea sebagai manusia. Chelsea menjadi sangat marah. Nenek May tidak memperlakukannya sebagai manusia, dan Serenity juga memarahinya karena bukan manusia. Pada saat itu, petugas dari kantor polisi datang. Zachary lah yang memanggil mereka untuk menjadi saksi. Lagi pula, mereka sudah melapor ke polisi kemarin, tetapi masalahnya belum ditangani. Melalui mediasi dan saksi petugas, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Jika nanti Sony memerlukan pengobatan, semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Repton. Keluarga Repton juga diharuskan membawa Matthew untuk meminta maaf secara langsung kepada Sony,
dan mereka harus lebih tegas dalam mendisiplinkan anak mereka di kemudian hari. Kompensasi yang diminta oleh Serenity dari Repton tetap tidak berubah. Serenity meminta 50.000, jadi mereka harus membayar 50.000. Mengenai kerugian keluarga Repton, Tuan Brown bersedia memberikan kompensasi atas nama Serenity. Meskipun George sangat ingin kehilangan uangnya, dia bersiap untuk mentransfer 50.000 itu kepada Serenity untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika Anda akan mentransfer uang, Anda tidak boleh mentransfernya ke Serenity karena dia bukan wali Sony. Ayah Sony masih di sini. Transfer saja uangnya ke Hank. Chelsea berpikir untuk mentransfer uang itu kepada adiknya. Dengan begitu, dia bisa mengembalikan uang itu padanya setelah semua orang pergi. Berikan pada Serenity. Tuan Brown membentak dan meminta menantu laki-lakinya untuk mentransfer uang tersebut kepada Serenity. Tuan Brown berkata, Serenity adalah bibi Sony. Sejak Sony lahir, Serenity menanggung segala macam kesulitan untuk membesarkannya. Saya yakin dia sepenuhnya mengabdi pada kesejahteraannya. Dia tidak akan mengambil 50.000 ini. Dia memelototi putrinya lagi. Chelsea takut ayahnya akan menamparnya lagi dan bahkan tidak berani bergumam. Di bawah pengawasan petugas polisi, George mendapatkan rekening bank Serenity dan mentransfer 50.000 dengan catatan sebagai kompensasi kepada Sony. Serenity menerima uang itu tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mentransfer uang 50.000 itu kepada saudara perempuannya. Tuan Brown sengaja berdiri di samping Serenity dan memperhatikan gerak-geriknya. Bab 478. Melihat Serenity segera mentransfer uang kepada menantunya, Tuan Brown menghela napas lega. Uang itu diberikan kepada menantu perempuannya, dan akan digunakan untuk cucunya, bukan untuk orang luar. Jika uang itu diberikan kepada putranya, uang itu akan kembali ke kantong putrinya. Ketika mereka meninggalkan kediaman Repton, Rowan bersikeras membawa mobil Zachary. Di dalam mobil, dia berkata kepada Serenity, Seren, mengapa kamu tidak meneleponku ketika kalian semua datang untuk bertarung kemarin? Akulah satu-satunya yang dikecualikan. Serenity menoleh dan menatap adik iparnya yang termuda, sambil berkata, kamu masih di bawah umur. Kita harus melindungi anak di bawah umur. Sebenarnya, Matthew dan aku sama-sama anak di bawah umur. Kalau kami berkelahi, yang akan berkelahi hanya 2 anak di bawah umur. Kami tidak perlu melakukan apapun. Biarkan ayahnya sendiri yang memberinya pelajaran. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan ibunya yang luar biasa? Dia ingin kami memberi kompensasi kepadanya. Dia tidak punya cara untuk menuntut dari kami hanya karena dia dipukuli oleh ayahnya, bukan kami. Nenek bilang aku hanya akan menjadi kaki tangan jika aku pergi. Dia cemberut, mungkin aku hanya sekedar aksesoris. Zachary bertanya dengan suara rendah. Apa lagi yang kamu inginkan? Rowan langsung menutup mulutnya. Kenyataannya, mereka datang hari ini untuk mendukung saudara ipar mereka. Negosiasi sepenuhnya dikelola oleh Serenity, sementara Zachary tidak ikut campur. Karena Serenity adalah bibi Sony, dia lebih memenuhi syarat untuk mencari keadilan bagi Sony daripada mereka semua. Serenity melihat Rowan ketakutan oleh suaminya dan berbicara untuknya. Zachary, jangan menakut-nakuti Rowan. Dia punya niat baik. Ya, Zachary hanya tahu cara menakut-nakutiku. Seren, kamu tidak tahu ini, dia bahkan lebih tegas daripada ayahku. Setiap kali dia melihatku di rumah, dia mengirimiku sekotak besar buku kerja, dan menyuruhku memecahkan masalah tanpa henti. Dia tidak bisa melihatku bermalas-malasan. Sejak pertama kali Rowan bertemu Serenity, dia melekat erat padanya dan yakin bahwa kakak tertuanya akan berada dalam genggaman Serenity di masa mendatang. Ternyata dia punya penglihatan yang jeli. Dia benar sekali. Sekarang, Zachary memperlakukan Serenity dengan lebih baik seiring berjalannya waktu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Belajarlah dengan baik agar kamu bisa masuk ke universitas yang bagus. Di antara kami bersembilan, prestasi akademismu adalah yang terburuk.
Zakri menambahkan dengan dingin. Rowan terdiam sejenak. Aku hanya malu kalau tidak naik kelas seperti yang kalian semua takutkan. Selain itu, aku selalu masuk dalam peringkat 10 besar. Tidak akan ada masalah bagiku untuk masuk ke universitas yang bagus nanti. Di antara 9 bersaudara itu, 8 di antaranya merupakan murid berprestasi, sementara dia merupakan satu-satunya yang kurang berprestasi. Namun, seorang siswa yang kurang berprestasi seperti dia, sebenarnya adalah siswa terbaik di mata siswa lainnya. Itu sungguh menjengkelkan. Rowan teringat kembali saat ia mulai masuk sekolah menengah. Kedelapan saudara laki-lakinya akan mengiriminya buku kerja dan kertas ujian tiruan untuk berlatih tanpa henti setiap kali mereka kembali ke tempat tinggal lama. Ia ingin kabur dari rumah saat itu. Tidak, dia hanya tidak ingin kedelapan saudara laki-lakinya kembali ke kediaman lama. Kediaman lama tidak menyambut mereka. Serenity tercengang. Rowan, apakah semua saudaramu berprestasi? Ya, mereka semua berprestasi. Saya satu-satunya yang maju selangkah demi selangkah. Serenity tidak bisa berkata-kata. Dia ingin memiliki bayi Zakri. Mereka dijamin menjadi siswa terbaik juga. Bab 479. Serenity terkejut. Ia teringat betapa kerasnya ia belajar di sekolah menengah untuk bisa diterima di universitas ternama. Namun, Zakri dan saudara-saudaranya dapat dengan mudah masuk ke universitas yang bagus dan bahkan melewatkan beberapa kelas. Serenity, jangan terlihat seperti kamu telah terpukul sampai meragukan eksistensimu. Orang yang paling terpukul adalah aku. Serenity memikirkannya dan setuju. Rowan adalah orang yang paling menyedihkan di sini. Dia tertawa dan berkata, "Jangan berkecil hati, Rowan. Aku yakin kamu juga bisa masuk ke universitas yang bagus. Kamu bisa melakukannya. Saya harus masuk ke universitas yang sama dengan tempat saudara-saudara saya kuliah. Jika saya gagal, saya akan mengulang ujian." Dia ingin mengatakan bahwa jika dia gagal, dia akan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Namun, setelah memikirkannya, lebih baik tidak mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, jadi dia berubah pikiran. Zakri menoleh untuk melirik saudaranya sebelum kembali fokus menyetir. "Jika kau gagal, jangan bilang kau saudaraku." Rowan terdiam. Zakri, jangan memberi Rowan terlalu banyak tekanan. Anak laki-laki itu suka bermain game, dan tidak khawatir sama sekali tentang pelajarannya. Dia butuh beberapa tekanan. Rowan berhenti sejenak sebelum berkata, "Tidak semua orang disiplin seperti kamu, Zak. Ia sangat disiplin, sampai-sampai jika bukan karena kekhawatiran nenek, mungkin ia tidak akan memperoleh istri selama sisa hidupnya." Zakri mendengus dingin. Rowan tidak berani berbicara lagi. Bunyi bip-bip. Ponsel Zakri menerima pesan baru. Dia memperlambat lajunya sedikit dan memeriksanya. Itu dari Nyonya Len. "Tuan Zakri, Nyonya Stone datang bersama Nona Stone. Jangan naik ke atas saat Anda mengirim Nyonya kembali." Dia menghapus pesan itu setelah membacanya. Elisa dan ibunya bergerak cepat sekali. Dia terus mengemudi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia mengirim pesan kepada Josh. "Telepon aku setiap 10 menit sekali." Josh bingung saat menerima pesan ini, tetapi dia mengerti setelah memikirkannya. Setelah rombongan itu keluar dari jalan tol, Kalung menghentikan mobilnya dan berkata kepada Zakri dan Serenity, "Kita akan berpisah di sini." "Tentu. Terima kasih, Kalung." Serenity mengucapkan terima kasih padanya dengan ramah. Kalung tersenyum dan berkata, "Kita ini keluarga, Seren. Jangan pedulikan sopan santunmu. Katakan saja jika kau perlu menggunakan kami sebagai saudara di masa mendatang." Serenity sangat menyukai keluarga seperti ini dan gaya mereka. Semua saudara, keponakan, dan paman memiliki hubungan yang baik. Tidak peduli siapa yang sedang dalam kesulitan, selama ada yang meminta bantuan, saudara-saudara akan menolong mereka. Nenek Mei pernah berkata sebelumnya, bahwa dia tidak akan memperkenalkan pria jahat kepada Serenity.
Wanita tua itu keluar dari mobil dan bertukar tempat dengan Rowan. Rowan dengan enggan masuk ke mobil saudara laki-lakinya yang kedua. Ia ingin mengikuti neneknya untuk tinggal di rumah kecil milik Zachary. Mereka pasti sangat bahagia setiap hari dengan kehadiran Serenity. Kapan Zachary akan membawa Serenity kembali ke kediaman lama dan mengungkapkan identitasnya? Dia ingin sekali tinggal bersama saudara iparnya yang melindunginya. Sekalipun langit runtuh, kakak iparnya akan menahannya. Seren, kamu kurang tidur tadi malam. Kenapa kamu tidak pulang dulu untuk istirahat? Nenek Mei merasa patah hati, melihat lingkaran hitam di bawah mata Serenity. Kakakmu dan Sony juga perlu istirahat. Cecilia ada di sana untuk merawat mereka, jadi jangan khawatir. Zachary menerima informasi dari Nyonya Len dan begitu pula Nenek Mei. Audrey sangat mengetahui siapa Nenek Mei. Saat itu, Nenek Mei mencoba memburu Audrey dari Stone Corporation. Belakangan, ketika dia mengetahui bahwa Audrey menjadi kekasih penerus keluarga Stone, dia menyesal lama karena dia bertindak agak terlambat. Meski gagal menarik Audrey menjadi elit York Corporation, hal itu berhenti, wanita tua itu karena menghargai Audrey. Karena Audrey pergi ke Bright Boulevard, Nenek Mei tidak bisa pergi, karena Nenek Mei mengenalinya. Itu semua karena bocah nakal itu, kesalahan Zachary, sehingga seluruh keluarga harus ikut serta dalam tindakannya. Bab 480. Nenek Mei sebenarnya mengingkari perasaannya. Serenity begadang sepanjang malam, dan hanya minum secangkir kopi pagi ini, jadi dia merasa lelah sekarang. Aku akan menelepon kakakku dan menanyakan kabar Sony. Setelah menelepon, Serenity mengetahui bahwa Elisa dan ibunya telah mengunjungi Sony dengan membawa hadiah. Namun, Serenity tahu tujuan utama kunjungan mereka. Kak, apakah Nyonya Stone mengatakan sesuatu? Serenity tidak mengungkapkan hal lain kepada saudara perempuannya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya merasa patah hati karena Sony telah menderita. Elisa memarahi keluarga Repton selama setengah jam. Teman-teman dan mertua saudara perempuannya lebih berkuasa daripada suami dan mertuanya sendiri, yang membuatnya semakin sedih. Betapa butanya dia hingga menikahi bajingan seperti Hank. Beraninya seorang ayah seperti dia bersaing dengannya untuk mendapatkan hak asuh Sony. Ketika gugatan cerai diajukan ke pengadilan, ia akan memberikan foto-foto luka Sony akibat kekerasan fisik kepada hakim. Ia yakin hakim akan memberikan hak asuh Sony kepadanya demi anak itu. Nyonya Stone tampak tidak sehat. Wajahnya sangat pucat. Mereka tidak tinggal lama, sebelum Nona Stone segera membawa ibunya pergi. Satu-satunya hal yang Liberty sadari aneh pada Audrey adalah wajahnya yang semakin pucat dari menit ke menit, yang mengejutkannya. Elisa pun terkejut dan segera pergi bersama ibunya. Setelah mendengarkan Liberty, Serenity terdiam sejenak sebelum berkata, "Kakak, ibu kita mungkin adalah saudara perempuan yang telah dicari Nyonya Stone selama beberapa dekade." Uhuk-uhuk, wanita tua di kursi belakang terbatuk keras ketika mendengar apa yang baru saja diucapkan Serenity. Serenity menoleh dan bertanya dengan khawatir. "Ada apa, Nenek? Apakah AC-nya terlalu dingin?" "Ya, terlalu dingin, jadi mudah batuk." Nenek Mei tidak berani mengatakan bahwa dia terkejut dengan informasi baru itu. Zachary menyetir dengan tenang dan mematikan AC dengan santai. Ketika pertama kali mengetahui bahwa ibu mertuanya yang belum pernah ia temui ternyata adalah kakak Audrey juga ketakutan. Melihat neneknya ketakutan sekarang, dia merasa sedikit lebih baik. Liberty terdiam. "Aku akan membicarakan ini padamu saat aku kembali." "Bagaimana kabar Sony?" "Dia pernah terbangun, dan saya memberinya susu, tetapi dia hanya minum setengahnya. Dia tertidur lagi saat saya menggendongnya." "Apakah dia demam lagi?" "Tidak sekarang." Serenity merasa lega. "Seren, kamu juga begadang semalaman. Sony sudah baik-baik saja sekarang, jadi kembalilah dan tidurlah." Hati Liberty tak hanya sakit untuk putranya, melainkan juga saudara perempuannya. Kepalanya juga sakit setelah begadang semalaman. "Baiklah,
Hubungi Ibu Len jika Anda butuh bantuan. Saya akan ke sana malam ini. Para saudari itu tidak terburu-buru untuk memastikan apakah ibu mereka adalah saudara perempuan Audrey. Keputusan itu ada di tangan Audrey. Serenity, yang merasa tenang, tertidur sebelum mereka mencapai Brinfield. Saat Zachary memarkir mobilnya ketika mereka tiba, Nenek May berkata, "Bawa Serenity ke atas. Aku akan jalan-jalan." Dia ingin membiarkan cucunya dan Serenity berduaan. Zachary bergumam sebagai jawaban, dan menggendong Serenity yang masih tertidur keluar dari mobil. Neneknya adalah seseorang yang tidak bisa diam di satu tempat. Karena dia punya kaki, dia bisa pergi kemanapun dia mau. "Cepatlah, Zach." Dia memanggil cucunya dengan penuh arti. Wajah Zachary menegang, tapi dia tetap diam dan membawa Serenity ke dalam. Saat dia masuk, wanita tua itu bergumam, "Saya ingin melihat bagaimana kamu membereskan kekacauanmu. Hah, bahkan kamu pun tidak akan bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Itu salahmu karena bersikap sombong dan membohongi istrimu." Zachary terdiam. Apakah dia benar-benar nenekku? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.